Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arman Ramasanto. Dari Sistem Informasi, saya akan menjelaskan tentang teknik data mining. Nah, di sini saya akan menerangkan jurnal saya yang tentang data mining. Yang pertama, saya memilih jurnal penerapan metode clustering dengan algoritma K-means untuk prediksi kelulusan mahasiswa jurusan Teknik Informasi di Universitas Muhammadiyah, Jember. Yang kedua, ada data jurnal dengan metode K-means untuk pengelompokan mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan berdasarkan data pengunjungan dan IPK. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua jurnal saya, yaitu studi kasus. Yang pertama, berikut ini merupakan simulasi dari proses perhitungan K-means berdasarkan data dan dalam perhitungan yang dilakukan menggunakan data testing dan training. Penggunaan data testing dan training bertujuan agar model yang diperoleh nantinya memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan melakukan klasifikasi data. Data training sebagai data simpel, sedang data training dipergunakan sebagai pembanding dalam menghitung data training. Nah, yang studi kasus jurnal saya kedua ada tentang perpustakaan. Studi perpustakaan merupakan pemahaman terhadap berbagai landasan teori yang terkait dengan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan penelaahan terhadap literatur yang terkait, bertujuan antara lain untuk mengetahui prinsip apa itu data mining, prinsip-prinsip dan cara kerja metode algoritma K-means, dan juga bahasa mengenai penelitian dahulu yang bersumber baik untuk melalui buku-buku, jurnal, dan situs internet yang ada. Nah, keduanya itu saya menggunakan metode K-means. Apa itu metode K-means? K-means merupakan algoritma untuk cluster objek berdasarkan atribut menjadi kapasitisi dalam K dan N. Secara umum, K-means clustering merupakan salah satu metode dan clustering non-hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok. Metode ini partisi data dan dalam clustering sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompok ke dalam cluster lain. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam K-means. N, dataset yang akan diolah menjadi N data, di mana N data tersebut terdiri atribut. Yang kedua ada Kentroid. Kentroid itu ada inisialisasi dalam pusat cluster data dan sebanyak K, di mana pusat-pusat awal tersebut digunakan sebagai banyaknya kelas yang akan tercipta. Kentroid didapatkan secara random dari N dataset yang ada. Yang ketiga ada Euclidean distansi, merupakan jarak yang didapat dari hitungan antara N, semua N data tersebut dengan Kentroid, di mana akan memperoleh tingkat
kedekatan dengan kelas yang terdekat dengan populasi data tersebut. Nah, kelemahan K-means, bila jumlah data tidak terlalu banyak, mudah untuk menentukan kluster awal. Yang kedua, ada jumlah kluster sebanyak K harus ditentukan sebelum dilakukan perhitungan. Yang ketiga, jika pernah mengetahui real cluster dengan menggunakan data yang sama, namun jika dimasukkan dengan cara yang berbeda mungkin dapat memproduksi cluster yang berbeda jika jumlahnya datanya sedikit. Terus yang keempat, ada tidak tahu kontribusi dari atribut dalam proses pengelompokan karena dianggap bahwa setiap atribut memiliki bobot yang sama. Nah, itu ada K-means clustering. Yang satu ada menentukan jumlah cluster. Yang kedua ada menentukan nilai centroid. Dalam menentukan nilai centroid untuk awal interaksi, nilai awal centroid dilakukan secara acak, sedangkan jika menentukan nilai centroid yang merupakan tahap dari interaksi, maka digunakan rumus sebagai berikut. Yang A menghitung jarak antara titik centroid dengan titik tiap objek. Yang B mengelompokkan objek untuk menggunakan anggota cluster adalah dengan menghitung jarak minimum objek. Yang C ada kembali ke tahap 2 melakukan perulangan hingga nilai centroid yang dihasilkan tetap dan anggota cluster yang tidak berpindah ke cluster lain. Pengumpulan data dari kedua jumlah tersebut. Data diolah dalam tugas akhir ini adalah berupa data mahasiswa jurusan Teknik Informasi angkatan 2011 dengan jumlah data 266 data. Yang jumlah yang kedua, pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data informasi yang diperlukan dalam penyelesaian masalah penelitian. Pengumpulan data pada penelitian menggunakan metode pengumpulan data studi literatur dan telah dokumen. Studi literatur dilakukan dengan cara mencari bahan materi yang berhubungan dengan permasalahan perancangan. Metode K-means clustering guna mempermudah proses implementasi sistem mencari materi dilakukan melalui pencarian pada buku di internet. Dalam dokumen ada pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang dilakukan dari pihak perpustakaan, yaitu IAIN Bukit Tinggi. Dari metode ini diperoleh hasil pengembangan data sebanyak 105 data mahasiswa. Nah, ini ada pemodelan data dari dua jurnal tersebut. Satu, mampu memprediksi sistem mengenai kelulusan mahasiswa jurusan Teknik Informasi di Universitas Muhammadiyah Jember pada bernilai lulus tepat dan lulus terlambat. Yang kedua, pada tahapan ini akan dilakukan pemodelan terhadap data dengan menentukan variabel yang digunakan, kemudian dilakukan proses clustering terhadap data. Proses clustering menggunakan data kriteria IPK dan data kunjungan perpustakaan. Ada penyelesaiannya jurnal 1. Di sini ada gambarnya. Yang pertama ada input data mahasiswa berisi tentang data mahasiswa seperti ini, nama, dan prediksi kelulusan. Nah, ini ada gambar kedua, ini tentang input nilai. Input ini merupakan sebuah menu yang disediakan untuk mengisi nilai kriteria masing-masing mahasiswa, yaitu jumlah SKS mahasiswa yang telah ditempuh selama 6 semester dan IPK tersebut pada 6 semester. Terus ada gambar yang ketiga, ada kriteria berikan tentang kriteria yang digunakan. Penelitian memiliki 4 kriteria utama yang menggunakan kriteria pada pengujian adalah 2 kriteria. Kriteria tersebut terdiri dari IPK, SKS,
beasiswa organisasi. Kriteria yang digunakan penulisan adalah IPK dan SKS. Nah, ini ada gambar keempat, menentukan pusat cluster. Menentukan pusat cluster dilakukan secara data telah terinput secara keseluruhan. Data akan dipilih secara sesuai dengan kategori. Nah, ada gambar kelima, jarak cluster. Jarak cluster merupakan sebuah jarak terdekat interaksi dengan cluster berikut ini implementasi pada aplikasi. Nah, di sini ada gambar ke-6. Hasil klarifikasi berikut ini adalah klarifikasi dari implementasi metode K-means. Hasil akurasi sistem. Hasil dari analisis menggunakan hasil keputusan dari 266 dataset yang terklarifikasi ke dalam masing-masing cluster. Kemudian dilakukan kinerja rata-rata akurasi sebagai tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual. Akurasi anggota C1 klarifikasi yang dihasilkan oleh sistem penerapan metode K-means pada keanggotaan C1 sejumlah 108 mahasiswa, sedangkan klarifikasi yang dihasilkan oleh perhitungan K-means sejumlah 33 siswa. Nah, di sini ada gambar yang tadi saya jelaskan. Lalu saya akan menjelaskan penyelesaian jurnal yang kedua, yaitu ada data awal ini akan diproses dengan algoritma K-means. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Menentukan nilai K sebagai jumlah cluster. Cluster yang digunakan sejumlah 3 cluster, yaitu C1 adalah cluster yang mahasiswa dengan IPK rendah dan kunjungan ke perpustakaan rendah. C2 adalah cluster yang mahasiswa IPK-nya sedang dan berkunjungan ke perpustakaan sedang. C3 adalah cluster yang mahasiswa IPK-nya tinggi dan kunjungan ke perpustakaan tinggi. Di sini ada contoh gambarnya. Dan yang kedua, menentukan nilai awal centroid. Langkah kedua adalah menentukan pusat cluster secara acak dan pada data awal yang ada pada tabel di atas. C1 2,78 titik 0 dia ambil dari data mahasiswa ke-6 sebagai nilai centroid awal untuk cluster 1, yang berarti mahasiswa dengan K270 dengan mengunjungan ke perpustakaan 0 kali. Yang C2 3,27 3,6 dia ambil dari data mahasiswa ke-40 sebagai nilai centroid awal untuk cluster 2, yang berarti mahasiswa dengan IPK 3,27 dengan kunjungan perpustakaan 6 kali. Yang C3 nya 3,84 3,13 diambil dari data mahasiswa ke-28 sebagai nilai centroid awal untuk cluster 3, yang berarti mahasiswa dengan IPK 3,84 dengan kunjungan perpustakaan 13 kali. Nah, di sini perhitungan jarak masing-masing objek di centroid awal. Untuk menghitung jarak objek dan centroid awal digunakan rumus Euclidean distansi. Perhitungan jarak mahasiswa pertama ke pusat cluster pertama adalah D11 sama dengan 2,87 dikurang 2,87 kuadrat plus 0 kurang 0 kuadrat sama dengan 0,09 ribu. Nah, di sini ada melakukan pengelompokan setiap objek dalam cluster. Terdapat jarak minimum ke pusat cluster mahasiswa pertama. Jarak terkecil dilihat dari nilai minimum dari 3 cluster yang nilainya minimum terletak pada cluster ke-1 dengan nilai 0,09000, sehingga mahasiswa pertama masuk ke cluster 1 dan untuk mahasiswa kedua nilai minimum tetap pada cluster ke-1 dengan nilai 2,01099 untuk cluster dari mahasiswa selanjutnya.
Nah, sini ada tabel jarak antara data mahasiswa terhadap klusternya dan kluster dari masing-masing mahasiswa pada interaksi ke-1. Sini ada gambarnya. Nah, yang kelima menentukan centroid baru. Pusat kluster baru ditentukan dari rata-rata masing-masing angkatan kluster. Ada 14. Untuk parameter IPK, kluster 1 memiliki 16 anggota, yaitu mahasiswa ke-1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 14, 15, 18, 23, 25, 29, 39, 43, 46, 47, dan 48. Pusat kluster baru untuk kelompok pertama dihitung berdasarkan rata-rata dari 16 anggota tersebut, yaitu dan yang ke B untuk perancangan IPK kluster 2 memiliki 23 anggota, ada 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 45, dan 49. Pusat kluster baru untuk kelompok kedua yang kecil untuk parameter IPK kluster 3 memiliki 11 anggota, yaitu ada 7, 16, 22, 24, 28, 32, 33, 35, 42, 44, dan 50. Dan yang kedua untuk parameter kunjungan ke perpustakaan, pusat kluster baru dari masing-masing kluster adalah yang ke E ada mengulangi langkah kedua, yaitu menghitung jarak masing-masing objek ke centroid yang baru. Pengulangan ini disebut interaksi. Perulangan akan dihentikan jika tidak ada lagi perpindahan anggota tiap kluster ke kluster yang lain. Jika masih perpindahan anggota kluster, maka perulangan diteruskan sampai ke iterasi ke N. Di sini ada gambarnya yang tadi dirangkum. Nah, di sini ada tabel pusat kluster pada interaksi kedua, yaitu ada kluster 1, 2, 3 dan IPK 3,01, 3,21, 3,54, kunjungannya 0,9, 6,1, 10,6. Nah, sini ada kluster pada interaksi ketiga, ada kluster ke-1, 2, 3, IPK 3,1, 3,1, 3,54, kunjungannya 2,9, 6,1, 10,6. Dan pengulangan dihentikan karena hasil perhitungan menunjukkan adanya angkatan pusat kluster yang sama pada interaksi kedua dan ketiga. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada lagi anggota kluster yang berpindah. Pusat kluster berakhir akan diambil menjadi hasil dari proses Kemens untuk pengelompokan mahasiswa ke perpustakaan pada IAIN Bukit Tinggi, dan hasilnya kluster 1 adalah mahasiswa dengan IPK rendah dikunjungi rendah dengan nilai IPK 3,1 dan kunjungan 0 atau 1 kali. Kluster kedua mahasiswa dengan IPK sedang dan kunjungan dengan nilai rata-rata IPK 3,21 dan kunjungan rata-rata 6 kali. Kluster 3 adalah mahasiswa dengan IPK tinggi, kunjungan tinggi dengan nilai rata-rata 3,4, 35,4, dan kunjungan rata-rata 10 kali. Nah, di sini ada hasil clustering. Nah, pada gambar di atas memperlihatkan kelompok mahasiswa yang terbentuk dari hasil implementasi Kemens, sehingga kelompok mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan IAIN Bukit Tinggi terbagi menjadi 3, yaitu kelompok 1 dengan anggota berjumlah 16, yaitu kelompok yang kunjungannya ke perpustakaan rendah dan IPK rendah. Kelompok 2 dengan anggota berjumlah 15 merupakan kelompok dengan kunjungan yang sedang dan IPK sedang, sedangkan kelompok ketiga dengan anggota berjumlah 16 merupakan kelompok dengan kunjungan IPK tinggi.
Setelah melalui semua proses, Kementerian secara manual dilakukan dengan pengujian mengenai aplikasi Rapid Miner dengan menambah 55 data baru dengan total menjadi 105 data dan dapat diambil sebuah kesimpulan dari fakta bahwa kunjungan mahasiswa di keperpustakaan dapat mempengaruhi prestasi yang akan didapatnya. Analisa ini dapat dengan melihat hasil dari Centroid akhir pada pengujian data 105 orang mahasiswa yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini contoh tabelnya. Tabel di atas memperlihatkan hasil uji dari 105 data mahasiswa dan hasilnya semakin sering mahasiswa tersebut di keperpustakaan, maka ada peningkatan terhadap IPK yang diperoleh mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan sekali, maka rata-rata IPK-nya adalah 3,09. Jika kunjungan ditingkatkan menjadi 5 sampai 6 kali, rata-rata IPK-nya adalah 3,24. Dan jika mahasiswa lebih sering mengunjungi perpustakaan 10 kali, maka rata-rata IPK diperoleh lebih tinggi, yaitu 3,55. Nah, kemudian untuk anggota masing-masing kluster, terlihat jumlah anggota pada kluster 1 dan kluster 2 cukup tinggi. Sedangkan kluster 3 ini menunjukkan bahwa masih kurang minat mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan. Untuk bagian administrasi perpustakaan, hasil ini dapat bermanfaat untuk menimbulkan keinginan terhadap mahasiswa untuk lebih sering mengunjungi perpustakaan, apalagi bagi mahasiswa yang termasuk dalam kelompok rendah dan sedang, sehingga kedepannya prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa pada kelompok rendah dan sedang dapat meningkatkan sesuai dengan mereka inginkan. Nah, di sini saya mempunyai saran. Untuk saran jurnal pertama, dengan segala kelebihan yang terdapat pada proyek akhir ini, tidak terlepas dari kekurangan yang tentunya sangat diharapkan adanya saran-saran yang mendukung proses penyempurnaan. Penulisan ini memberikan beberapa saran yang mungkin dapat membantu dalam mengembangkan tugas akhir. Ini adalah sebagai berikut. Ada satu, untuk mengembangkan selanjutnya, penulisan menyarankan menggunakan metode lain seperti Fuji, Topsis, Kemen's, ataupun membandingkannya metode lainnya. Ada dua, menampilkan variabel baru yang ditambah dalam semakin banyak variabel yang digunakan maka akan menghasilkan hasil keputusan yang lebih valid. Nah, kesimpulan dari jurnal 1 dari uji coba dan analisis yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Hasil prediksi kelulusan dengan menerapkan metode Kemen's dapat berjalan sesuai dengan harapan dengan sampai data pada bahasa didapat 108 mahasiswa dengan kelulusan cepat, 107 mahasiswa dengan kelulusan tepat, dan 50 mahasiswa dengan kelulusan lambat. Hasil perhitungan database dengan metode Kemen's didapatkan hasil akurat 95%. Hal ini dikarenakan tidak memfilter data di mana dataset yang digunakan data yang belum diolah dengan data yang diolah oleh sistem. Setelah melalui proses perhitungan, Kemen's terhitung kembali sehingga menghasilkan pengelompokan klarifikasi yang kurang benar dan berakibat memilih nilai akurasi rendah. Nah, di sini ada kesimpulan kedua. Yang jurnal kedua adalah berdasarkan penghasilan analisis dan penguji dari bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Penerapan metode Kemen's dapat melakukan pengelompokan data mahasiswa, yaitu kelompok dengan kunjungan rendah, kunjungan sedang, dan kunjungan tinggi. Hasil penerapan Kemen's dapat menunjukkan hubungan antara prestasi mahasiswa dengan kunjungan mahasiswa ke perpustakaan. Hasilnya dari uji coba data sebanyak 105 mahasiswa dihasilkan hubungan antara prestasi dan kunjungan mahasiswa, yaitu kunjungan rendah IPK. Kunjungan rendah IPK sedang menunjukkan tinggi IPK tinggi. Hasil pengelompokan mahasiswa dapat digunakan oleh pihak
institut sebagai acuan pengambilan keputusan untuk menghitungkan keputusan bagi mahasiswa yang harus kelompok dengan yang rendah. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.